Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau pahlawan itu muncul dari tempat yang paling nggak kita duga? Nah, kali ini kita bakal bedah cerita dari film Pasukan Berani Mati. Ini bukan cuma film perang biasa loh, ini tentang pengorbanan dan tentang gimana batas antara penjahat dan patriot itu bisa jadi tipis banget dalam perjuangan kemerdekaan. Oke, kita mundur dulu ke tahun 1948. Ini momen yang genting banget buat Indonesia. Agresi militer Belanda kedua baru aja meletus. Jadi ini bukan sekadar pertempuran biasa. Ini soal hidup matinya sebuah bangsa yang umurnya bahkan belum 5 tahun. Jadi bayangin ya, di bulan Desember 1948 itu suasananya benar-benar kacau. Belanda gerak cepat, pusat pemerintahan lumpuh total, bahkan presiden dan wakil presiden kita sampai ditawan. Tapi di tengah semua keputusasaan itu, ada satu orang yang bilang, enggak, kita nggak bakal nyerah. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Sudirman? Dari hutan ke hutan, dari desa ke desa, beliau menyalakan api perang gerilya yang gak akan pernah padam. Nah, di tengah perjuangan gerilya inilah kita kenalan sama Kapten Bondan. Dia ini seorang pemimpin pasukan yang berdedikasi tinggi. Tapi perang itu kejam ya. Dari awal banget dia udah harus kehilangan orang yang paling dia cintai. Istrinya tewas dalam sebuah serangan udara Belanda. Perjuangan untuk negara sekarang jadi perjuangan yang sangat pribadi buat dia. Tapi yang namanya perang itu nggak cuma melahirkan pahlawan dari kalangan tentara. Justru di tengah kekacauan inilah kadang muncul sosok-sosok yang nggak akan pernah kita duga sebelumnya. Dan di sini kita bakal lihat betapa tipisnya batas antara seorang pahlawan dan, katakanlah, seorang penjahat. Kenalin, Jabar. Awalnya dia ini cuma seorang maling. Buat dia, perang ya cuma gangguan lain buat bertahan hidup. Tapi semua itu berubah 180 derajat waktu kelompoknya dibantai sama tentara Belanda. Kehilangan itu kayak nyalain api di dalam dirinya. Dari yang tadinya cuma mikirin perut sendiri, Jabar akhirnya punya alasan buat berjuang. Dan momen puncaknya itu pas dia ketemu Kapten Bondan. Dia bilang, dan ini dialog yang ikonik banget. Saya memang maling, tapi saya bukan pengkhianat bangsa. Boom! Di detik itu juga, dia bukan lagi Jabar si pencuri. Dia adalah Jabar, seorang pejuang. Latar belakangnya boleh kelam, tapi hatinya Indonesia banget. Ya, tapi gabung gitu aja nggak gampang kan? Bayangin aja, seorang maling di tengah-tengah pasukan tentara yang disiplin. Pasti ada gesekan, canggung, saling curiga. Tapi di medan perang, yang dilihat bukan lagi omongan atau masa lalu. Yang dilihat itu nyali. Dan Jabar, dia ngebuktiin nyalinya. Itulah yang bikin dia akhirnya diterima. Nah, dengan masuknya Jabar, pasukan ini kayak dapet energi baru. Mereka nggak lagi cuma sembunyi dan bertahan. Enggak, mereka mulai nyerang balik. Walaupun kalah jumlah dan senjata, mereka nekat. Misi-misi berbahaya mereka ambil, langsung menusuk ke jantung pertahanan musuh. Oke, misi besar pertama mereka. Targetnya sebuah jembatan vital. Rencananya kedengeran simpel, tapi resikonya luar biasa. Mereka harus nyelinap ke wilayah musuh, pasang bom, terus nunggu konvoi Belanda lewat buat disergap. Semuanya harus pas, nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tapi, ya namanya juga perang, rencana sebagus apapun bisa hancur lebur dalam sekejap. Dan bener aja, misi mereka ketahuan, gagal total. Yang bikin lebih parah, 2 orang penting dari pasukan mereka, Sersan Gani dan Latifah, ketangkep. Ini bukan cuma gagal, ini pukulan telak yang bikin mereka goyah. Kegagalan itu ternyata cuma awal dari masalah yang lebih besar. Soalnya, kadang musuh yang paling bahaya itu bukan yang pakai seragam beda dan ada di depan kita, tapi yang ada di samping kita, yang kita kira kawan. Tekangan perang mulai bikin retak-retak di dalam pasukan mereka sendiri. Dan pengkhianatan ini macam-macam bentuknya. Ada si Bandi, teman seperjuangan yang milih membelot demi keuntungan pribadi. Ada Jufri, penduduk desa yang udah nggak kuat lagi sama tekanan perang. Dan yang paling bikin nyesek ada Suci, yang karena salah paham dan dendam malah ngebocorin rahasia. Ini nunjukin gimana perang bisa ngancurin mental orang dengan cara yang beda-beda. Di sisi lain, Gani sama Latifah lagi ngalamin siksaan yang nggak kebayang di penjara. Disiksa abis-abisan sama seorang mayor Belanda bernama Nika. Dipukulin, disetrum, macem-macem lah. Tapi gila, mereka nggak ngomong sepatah kata pun. Semakin disiksa, semakin rapat mulut mereka. Mereka bener-bener nolak buat hancur. Dan puncaknya, ini benar-benar brutal. Ayahnya Latifah, seorang kiai, dibawa dan disiksa di depan Latifah langsung. Tujuannya jelas, buat bikin Latifah mumung. Tapi ayahnya, di saat-saat terakhirnya, dia malah ngasih perintah ke Latifah.
Jangan pernah berkhianat. Itu kata-kata terakhirnya sebelum dieksekusi. Kekuatan mental yang luar biasa. Nah, balik lagi ke pengkhianatan tadi. Ternyata pengkhianatan yang paling fatal datang dari Suci. Karena salah paham, dia pikir para pejuang inilah penyebab ayahnya meninggal. Dalam gelap mata, karena sedih dan marah, dia ngasih tahu lokasi markas mereka ke Belanda. Balas dendam yang salah alamat, dan akibatnya fatal banget. Dan bener aja, informasi dari Suci itu jadi malapetaka. Markas mereka digrebek, hancur lebur, hampir semua gugur. Udah kayaknya semua harapan lenyap, tamat. Tapi justru dari abu kekalahan inilah lahir sesuatu yang baru, sesuatu yang nekat. Serangan Belanda itu bener-bener tiba-tiba dan brutal. Nggak ada ampun sama sekali. Mereka nggak pandang bulu. Tentara, warga sipil, semua dihabisi. Dan di tengah-tengah pembantaian itu, pemimpin mereka, Kapten Bondan, ikut gugur. Setelah asap dan debu reda, inilah yang tersisa. Cuma segini. 7 orang. Dari tadinya 1 pasukan, sekarang tinggal 7 orang. Harapan? Kayaknya udah nggak ada lagi kata itu di kamus mereka. Tapi, ke-7 orang ini, mereka nggak nyerah. Mereka justru membentuk satu unit baru. Dan namanya pas banget sama kondisi mereka, Pasukan Berani Mati. Kenapa? Karena mereka udah nggak punya rasa takut lagi. Keluarga hilang, kawan gugur, pemimpin tewas, apalagi yang bisa direnggut dari mereka. Sekarang, tujuannya bukan lagi menang, tujuannya adalah balas dendam. Misi terakhir mereka cuma satu. Dan bisa dibilang, ini misi gila. Misi mustahil, yaitu nyerbu markas besar Belanda, ledakin gudang senjatanya, dan bebasin Gani sama Latifah. Ini misi bunuh diri, tiket sekali jalan. Dan mereka semua sadar betul soal itu. Dan yang luar biasa, mereka berhasil. Mereka nyerbu, bertempur kayak orang kesurupan, gudang senjata meledak, kawan-kawan mereka bebas, mereka menang. Tapi kemenangan itu harus dibayar lunas. Dari 7 orang itu, nggak ada satupun yang kembali. Semuanya gugur di medan perang. Jadi, di akhir cerita, film Pasukan Berani Mati ini ninggalin kita sama sebuah pertanyaan yang dalam banget. Ini bukan cuma soal perang, tapi soal apa artinya jadi manusia. Coba deh kita renungin, kalau kita ada di posisi mereka, semua udah hilang, harapan udah nggak ada, kematian udah di depan mata, kira-kira apa yang bakal bikin kita terus maju? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang jadi inti dari pengorbanan mereka, sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari sekedar menang atau kalah.